nama saya Cecilia Agustin. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baik, saya di sini akan menjelaskan suatu materi mengenai tentang perencanaan dan desain pembelajaran. Jadi, dari perencanaan dan desain pembelajaran merupakan dua hal yang saling berkaitan dan penting dalam proses belajar mengajar. Perencanaan lebih fokus pada penentuan tujuan, strategi, dan metode pembelajaran. Sementara, desain pembelajaran menekankan pada pemilihan metode yang paling efektif untuk mencapai materi dan mencapai hasil pembelajaran dengan lebih baik. Memasuki materi yang pertama, mengenai tentang memahami konsep umum tentang perencanaan pembelajaran, yaitu proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, metode pengajaran, dan penilaian dalam alokasi waktu tertentu untuk mencapai pembelajaran yang telah direncanakan. Perencanaan ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugas mengajar dan bagi siswa dalam kegiatan belajar secara sistematis. Memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai tentang konsep desain pembelajaran, yang dimana proses sistematis untuk mengembangkan pembelajaran berdasarkan teori belajar guna menjamin kualitas pembelajaran. Desain pembelajaran dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang membahas teori dan strategis pengembangan pembelajaran sebagai ilmu yang menciptakan spesifikasi pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran. Sebagai sistem yang mengembangkan sarana dan prosedur untuk meningkatkan mutu belajar, serta bagaimana proses pengembangan pengajaran secara sistematis. Memasuki materi yang ketiga, yaitu mengenai tentang menentukan alokasi waktu dan kalender akademis. Alokasi waktu yaitu penentuan jumlah waktu yang disediakan untuk kegiatan pembelajaran dalam satu periode tertentu. Nah, sedangkan kalender akademis yaitu jadwal resmi yang mengatur waktu pembelajaran, libur, dan kegiatan akademik lainnya. Alokasi waktu juga berfungsi untuk mengatur pembelajaran agar efektif dan efisien sesuai dengan kalender pendidikan. Langkah-langkah yang bisa kita buat yaitu dengan menelaah kalender pendidikan, menandai hari libur dan minggu efektif, menghitung jumlah minggu efektif, mendistribusikan waktu untuk setiap mata pelajaran dan topik sesuai cakupan materi. Kemudian praktik penyusunannya yaitu dengan memperhatikan permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu, dan waktu libur yang sudah ditetapkan. Memasuki materi yang keempat, mengenai tentang perencanaan program tahunan, yaitu rencana pembelajaran yang membuat alokasi waktu dan topik bahasan selama satu tahun pembelajaran. Fungsi dari perencanaan program tahunan yaitu menyusun gambaran umum, materi dan waktu yang dibutuhkan dalam setahun. Langkah-langkah yang bisa kita buat yaitu dengan menelaah kalender pendidikan, menandai hari libur, menghitung minggu efektif, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar dan topik. Praktik penyusunan yang bisa kita buat alokasi waktu secara global untuk setiap topik sesuai dengan cakupan SK dan KD serta kalender pendidikan. Memasuki materi yang kelima tentang rencana program semester. Rencana pembelajaran yang lebih rinci dibanding program tahunan tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, proses ini mencakup materi dan waktu pembelajaran dalam satu semester. Fungsinya apa? Yaitu mengatur pembelajaran secara terperinci untuk semester tertentu. Langkah-langkah yang bisa kita buat itu dengan melanjutkan dari prota dengan pembagian waktu dan materi yang lebih detail sesuai semester. Nah, praktik penyusunan yaitu menyesuaikan materi dan waktu dengan minggu efektif dan semester tersebut. Memasuki materi yang keenam mengenai tentang silabus. Baik, silabus itu dokumen yang membuat garis besar materi pembelajaran, tujuan, metode, dan penilaian. Fungsi dari silabus ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran dan acuan evaluasi.
Kemudian langkah-langkah yang bisa kita gunakan yaitu menentukan tujuan pembelajaran, materi pokok, materi pembelajaran, dan sistem penilaian. Praktik penyusunan yang bisa kita lakukan yaitu merinci materi sesuai kompetensi dasar dan indikator pencapaian, serta metode dan evaluasi yang akan digunakan. Sebagai contoh yang di sini. Baik, memasuki materi yang ketujuh, yaitu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Rencana rinci yang membuat langkah-langkah pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, ini berfungsi sebagai panduan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran mengajar. Langkah-langkah yang bisa kita ambil yaitu dengan merumuskan tujuan pembelajaran, materi, metode, media, dan langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Kemudian praktik penyusunannya menyusun secara sistematis kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup sesuai tujuan seperti contoh yang di sini. Yang ke-8 yaitu ada tentang pengembangan media belajar. Proses menciptakan media yang membantu proses pembelajaran agar lebih efektif. Nah, fungsi dari ini memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan secara lebih menarik dan efisien. Kemudian klasifikasi media cetak, audiovisual, dan media digital. Yang ke-9 itu ada pengembangan media belajar atau karakteristik dan prinsip-prinsip. Nah, karakteristik ini mudah digunakan, menarik, relevan dengan materi, mendukung tujuan pembelajaran dan dapat diakses oleh peserta didik. Prinsip-prinsipnya berorientasi pada kebutuhan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, mudah dipahami, dan dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang ke-10 ada model-model desain pembelajaran. Ada apa aja sih model-modelnya? Yang pertama itu ada model camp. Apa sih pengertian dari model camp? Nah, model camp ini menekankan pendekatan holistik dalam desain pembelajaran dengan mempertimbangkan semua elemen pembelajaran secara simultan, seperti tujuan, pengalaman belajar, dan konteks pembelajaran. Yang kedua ada model Banati. Nah, model Banati ini juga berfokus pada sistem pembelajaran sebagai sebuah sistem terbuka kompleks dengan penekanan pada analisis kebutuhan dan perencanaan sistem pembelajaran secara menyeluruh untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Nah, kemudian ada materi mengenai tentang model-model desain pembelajaran. Yang pertama itu ada model Dick and Carey. Model ini yaitu pendekatan sistematis yang menguraikan langkah-langkah mulai dari analisis kebutuhan, perumusan tujuan, pengembangan instruksi hingga evaluasi hasil pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, yang kedua itu ada model PPSI, yaitu pengembangan program sistem instruksional. Model PSSI menekankan pengembangan program pembelajaran melalui analisis kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi secara sistematis untuk menghasilkan program. Penjelasan ini merangkup, penjelasan yang sudah saya sebutkan itu kan merangkup tadi tentang definisi, fungsi, langkah-langkah, dan praktik penyusunan masing-masing komponen perencanaan pembelajaran serta model desain pembelajaran yang umum digunakan dalam konteks pendidikan formal. Baik, sekian dari materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.